nggak tanggung jawab dia. Tapi kadang-kadang juga Ustaz, dia salah air semua, tapi kadang-kadang juga akhlaknya kurang. Ini menarik nih, bagus nih. Kenapa kan tadi Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Anehnya sekarang ada orang salatnya lancar, maksiat juga lancar. Salatnya hebat, mencuri juga. Kenapa? Ada jawabannya. Karena salatnya tidak khusyuk. Salatnya tidak khusyuk. Karena salat yang khusyuk itu, ukuran para ulama mengatakan salah satu tanda salat yang khusyuk itu adalah orangnya setelah salat takut berbuat dosa. Tapi kalau ada orang salat tidak takut berbuat dosa, berarti belum mencapai khusyuk. Nah, kalau ada orang salat setelah salat atau sebelum salat dia melakukan dosa, setelah salat dia merasa menyesal. Makanya maksud para ahli tafsir mengatakan, maksud ayat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika orang dia rajin salat, ya, dia sudah mulai takut berbuat dosa. Tapi kalau ada orang jadi rajin salat, tidak takut berbuat dosa, berarti salatnya belum khusyuk, belum benar. Paham ya? Jadi ukuran salat itu khusyuk apa? Di antaranya takut berbuat dosa. Kalau kita salat tapi belum takut berbuat dosa, belum khusyuk salat kita. Makanya sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang baik hati ini, apa ciri-ciri salat khusyuk? Itu hasilnya, buahnya salah satu takut berbuat. Sekarang ciri-ciri salat khusyuk itu apa? Tulis kalau mau tulis. Tulis. Tuh. Ciri-ciri salat khusyuk. Yang pertama, mahabbah. Yang pertama apa? Mahabbah. Apa itu mahabbah? Itu muhasabah. Makanya kalau ngomong tuh buka dulu masker. Oh, sakit gigi. Oh ya. Dah, apa tadi? Mahabbah bukan muhasabah. Mahabbah itu artinya kita cinta pada Allah. Hadirkan rasa cinta pada Allah. Kalau ada orang salat terpaksa, berarti enggak khusyuk udah tuh. Alah, baru kita duduk udah azan lagi. Salat dia, tapi kalau ucapan seperti itu seolah-olah enggak rela, itu jangan harap khusyuk. Enggak relanya Ustaz. Kadang-kadang kita memikirkan kan saya sering baru duduk. Kita tadi cepat kali pemutaran waktu itu. Saya lanjut aja dulu ya. Saya lanjut aja Bu ya. Nanti komennya ya. Enggak. Nanti enggak selesai. Nah, nanti aja komennya. Nanti bisa kita chatting di WA nanti komennya. Dah. Jadi yang pertama, ciri-ciri salat khusyuk itu mahabbah. Nah, coba ibu-ibu buka surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. 165. Terus mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada itu dia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan rasa cinta ketika kita salat. Sehingga salat itu menjadi nikmat, menjadi puas. Makanya disebut dengan santapan rohani.
Salah satu santapan rohani. Kalau ibarat makanan itu mungkin daging ayam tuh. Nikmat sekali. Tapi ini daging ayam kurang nikmat ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan ketika kita salat itu seolah kita mendatangi kekasih. Mendatangi kekasih. Kadang-kadang kenapa kita enggak khusyuk? Karena kita terpaksa. Belum duduk udah azan lagi. Jangan komen dulu. Alah ini udah masuk bulan puasa nih, udah enggak bisa ngopi-ngopi lagi. Nah, itu jauh kita dari khusyuk nanti. Ketika kita salat di bulan puasa dan salat panjang kali imam tu lah. Ya jangan komen dulu, betul. Okey lah. Yang ingin kita katakan, hadirkan rasa cinta saat kita salat. Kita resapi maknanya kan. Makanya surah Al-Fatihah itu kan sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bertemu dengan sang kekasih. Allah mempunyai sifat Maha Pengasih lagi Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Hadirkan rasa cinta. Insya-Allah telah terpenuhi salah satu ciri-ciri kekusukan. Ya. Makanya kalau sekarang ibu-ibu kalau ketemu orang yang paling dicintai kan pakai pakaian yang bagus ya. Kan? Kayaknya ketemu sama suami ya atau calon suami, kau pakai pakaian yang bagus. Begitu juga salat itu pakailah pakaian yang bagus, jangan asal-asalan. Makanya Allah berfirman, ya bani Adam, ya khudhu zinatahum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Jangan pakai pakaian asal-asalan. Ini salat kadang-kadang pakai pakaian asal-asalan, pakai oblong, bahkan di depannya gambar Madonna, di belakang tengkorak hitam. Asal-asalan itu udah malah itu enggak bagus, enggak ada adab pada Allah. Bukan berarti harus mewah-mewah, enggak. Artinya apa? Ya yang inilah yang menunjukkan kita ada rasa cinta kepada Allah. Pakai pakaian telekungnya jangan berkelahak kan itu. Apa itu berkelahak? Kotor, bau cendawan. Kita cuci ya, mukenanya kita gosok. Kita semprot apa namanya itu pengharum itu? Spray. Jadi kita berhadapan dengan Allah, dengan sang kekasih. Nah, itu hadirkan. Jangan lagi protes-protes imam panjang. Cuma masalahnya imam juga panjang memang. Gimana lah? Udah panjang suaranya pun kayak aduh udahlah. Nah, makanya imam itu juga harus bagus, harus merangsang rasa cinta kepada Allah. Imam itu harus membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Ini kadang-kadang kita udah sangat cinta, begitu dengar makhrajnya salah, bacaannya salah. Kadang-kadang ada yang, makanya imam itu ya betul-betul yang disiapkan lah. Apa yang pertama tadi hadirkan? Mahabbah, hub ya, Yang kedua khauf, takut, khaufun, takut. Hadirkan rasa takut kepada Allah. Ya. Hadirkan rasa takut. Tadi rasa cinta. Khauf. Kenapa kita perlu takut pada Allah? Karena Allah mempunyai neraka. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab itu sangat dahsyat. Wa huwa adzabun alim, azab yang pedih. Ya? Paham ya? Allah mempunyai azab yang pedih. Hadirkan rasa takut supaya kita serius, sungguh-sungguh. Ya. Jadi dengan kita hadirkan rasa takut, kita sungguh-sungguh
Sungguh jangan kadang-kadang ada orang salatnya main-main, cokeh-cokeh teman, ketawain teman. Itu enggak sungguh-sungguh. Ada juga kadang-kadang yang jahil-jahil itu. Ya udahlah, enggak ada lah. Dah. Ya, artinya apa? Sungguh-sungguh hadirkan rasa takut kepada Allah supaya kita sungguh-sungguh. Cuman anehnya takut kita kepada Allah semakin tenang, semakin dekat. Berbeda kalau kita takut dengan makhluk, semakin gelisah, semakin jauh. Apa bedanya tadi? Kalau takut kepada Allah, kita semakin tenang dan semakin dekat. Takut kepada makhluk, kita jadi gelisah, semakin jauh. Kenapa? Siapa bisa menjawab? Kenapa takut kita kepada Allah semakin tenang dan dekat kepada Allah? Karena dia patut halang kita Ustaz, sementara bawang itu ada rasa kayak suka aja. Karena Allah kan pasti Allah. Ya, jawabannya karena bercampur dengan mahabbah tadi. Kalau takut kepada hantu enggak ada campur mahabbah. Takut kepada harimau enggak ada mahabbah. Ada pula orang cinta kepada harimau, ada enggak? Ada orang suka pelihara harimau. Ya. Jadi kenapa kita takut kepada Allah kita semakin tenang dan dekat? Karena bercampur dengan cinta. Kayak misalnya ada orang takut sama suami, tapi cinta sama suami. Makin takut makin mesra, makin tenang, makin bahagia. Ya, entah ya. Ini kan teori. Ibu-ibu lah lebih tahu. Ya kan? Jadi hadirkan rasa khauf. Cuman jangan lantas gimana takut neraka. Enggak, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Makanya takut kita kepada Allah karena bercampur dengan cinta tadi membuat kita semakin tenang dan semakin dekat. Yang ketiga. Raja. Seperti ayat famangkana yarju liqa'a rabbih falya'mal. Raja itu artinya mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Apa raja artinya? Mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Nah, coba perhatikan Bu. Orang yang salat enggak mengharapkan pahala, akhirnya dia enggak sungguh-sungguh dia salat. Yang penting salat sudah. Mengharapkan pahala dan rahmat Allah. Perlu kita mencari pahala. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita sungguh-sungguh? Karena pahalanya lebih banyak. Al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhafin. Itu di bulan Ramadan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Perlu kita mengharapkan pahala. Kalau ada orang bilang beribadah enggak perlu pahala, itu salah. Kayak kita berdagang, perlu untung. Makanya kenapa kita cari waktu-waktu yang utama ketika salat. Di hari Jumat, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Sepertiga malam, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Di bulan Ramadan, kenapa? Lebih banyak pahalanya. Jadi kalau ada orang bilang enggak butuh pahala, salah. Sekarang saya tanya, untuk apa pahala itu? Untuk bekal di akhirat, cari Allah. Karena di akhirat itu ada mizan. Nah, sebagaimana udah kita jelaskan, ada mizan, ada timbangan pahala dan dosa. Kan sudah pernah kita jelaskan. Apa dalilnya? Gimana bunyinya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang berat timbangan pahalanya, kebaikannya, dosanya ringan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Masuk surga dia. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, berarti lebih banyak dosa. Fa ummuhu hawiyah. Maka dilemparkan dulu ke neraka hawiyah. Baru nanti kalau dia tidak mati dalam kesyirikan dipindahkan ke surga. Itu dia. Maka perlu pahala. Jadi tadi kita hadirkan mahabbah, rasa cinta pada Allah,
supaya nikmat bersalat kita, supaya puas salat kita, hadirkan rasa takut supaya sungguh-sungguh, hadirkan rasa raja untuk mengharapkan pahala. Insyaallah kita akan mendapati kekusyukan. Kan kita tadi kan ciri-ciri kusyuk. Nah, kusyuk kalau udah dapat syuk baru tadi innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Tapi menciptakan khusyuk itu susah. Yalah, maka Allah juga Allah berfirman kan fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Makanya berat itu kan berarti dia enggak cinta pada Allah. Terpaksa, seolah-olah terpaksa dia salat tapi terpaksa, makanya belum enggak hadir rasa mahabbah, makanya dia enggak khusyuk. Tapi kalau orang khusyuk itu 15 menit sebelum azan dia sudah siap dengan baju koko, dengan kain sarung wadimor apa gajah dulu. Sudah siap dia 15 menit dia sudah siap berangkat ke. Tapi kalau orang enggak cinta kepada Allah selalu masbuk dia, itu pun kalau pergi ke masjid. Ada alasannya. Yang bebek belum dikasih makan lah, yang kain sarung entah kemana lah, yang celana kotor lah, ada aja alasannya. Selalu masbuk itu kalau ada ke masjid. Tapi kalau orang